Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adikma. Saya dari Telkom University dengan NIM 160 120 40 66. Jadi di sini saya akan membicarakan mengenai permasalahan kampanye digital pemilu 2024. Jadi waktu kampanye itu dilakukan pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Nah, kampanye digital ini mencakup rapat umum, iklan di media massa elektronik, dan media daring. Lalu ada aturan kampanye digital. Jadi ini berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, peserta pemilu 2024 dapat berkampanye di media sosial dengan menggunakan paling banyak 20 akun setiap jenis aplikasi. Nah, isi konten berisi visi misi, program, atau citra diri peserta pemilu. Nah, lalu di sini ada permasalahan kampanye digital. Nah, permasalahan kampanye digital ini adalah kurangnya kejelasan siapa saja yang boleh menyebarkan kampanye digital dari masing-masing paslon, sehingga banyak akun-akun non-official yang memposting hal-hal yang berkaitan dengan kampanye dari setiap paslon, dan itu bisa berdampak buruk karena itu bisa saja sebuah hoax. Namun selain itu juga banyak buzzer-buzzer yang sengaja membuat kampanye digital yang bertujuan untuk menjatuhkan paslon lain. Dampak sangat buruknya dari masalah-masalah itu adalah anak muda yang gampang percaya atau bahkan FOMO gitu ya. Jadi itu hal yang sangat buruk dan itu permasalahan yang harus diselesaikan tentunya. Nah, menawarkan sebuah solusi bahwa membuat aturan yang jelas dan tegas mengenai siapa saja yang boleh berkampanye atau mengkampanyekan secara digital agar tidak ada akun-akun yang berpotensi membuat atau menyebarkan hoax atau berita bohong, agar semuanya berjalan dengan mulus dan meminimalisir kekacauan atau meminimalisir yang namanya saling menjatuhkan dari pihak-pihak lawan gitu ya. Nah, di sini saya juga telah menyebarkan kuesioner kepada beberapa orang gitu ya, tentunya kepada anak muda dan kepada orang-orang yang sudah lebih tua gitu ya. Jadi sebanyak 85,7% orang sangat sering melihat kampanye pemilu 2024 dan hanya 14,3% saja yang sering tapi tidak sangat sering ya. Jadi memang di era sekarang ini, era medsos, dengan mudahnya menyebar luas kampanye dan itu membuat orang tuh sangat sering melihat kampanye pemilu. Lalu, sedangkan sebanyak 57,1% itu mendominasi mendominasi Instagram. Jadi Instagram itu mendominasi menjadi akun media sosial atau platform media sosial yang paling banyak iklan atau kampanye mengenai pemilu 2024 ya. Lalu sedangkan TikTok, Twitter, dan YouTube hanya mendapatkan persentase 14,3% saja. Kecil tentunya ya dibandingkan dengan Instagram. Lalu menurut survei, semua orang yang telah kami survei itu bahwa medsos itu sangat berpengaruh dalam memberikan informasi atau berita terkini mengenai pemilu 2024. Lalu eh, sebanyak 57,1% orang-orang itu sangat sering melihat poster atau video singkat yang memuat konten yang bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan, yang artinya itu dampak buruk dari banyaknya akun yang memposting hal-hal yang berkaitan dengan kampanye dan pemilu 2024. Itu karena itu tadi tidak ada em, tidak ada aturan yang jelas dan tegas dalam hal tersebut. Nah, itu yang perlu kita lakukan agar meminimalisir hal-hal buruk gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai permasalahan dari pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.